والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa fi'atun ukhra wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Qala Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluh. Saudara sekalian rahimakumullah, tentu yang paling utama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, juga diberikan begitu banyaknya kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita dapat bekerja, beraktivitas, dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga, maupun kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kita telah menunaikan sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah rawatib, dan menjelang datang waktu isya kita isi majelis ini dengan majelis ilmu atau majelis nasihat untuk kita bersama. Karena pada dasarnya kehidupan kita sebagai seorang mukmin selalu membutuhkan peringatan, nasihat, karena kita cenderung lalai dan cenderung lupa tentang hakikat dari tujuan hidup kita di dunia yang sementara ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya yang setia untuk mempelajari, memahami, meyakini, serta mengamalkan ad-dinul Islam ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Inilah ayat yang selalu kita sampaikan
di forum ini mengingatkan kita, orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Peringatan khusus kepada orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Perintah Allah hanya satu yang paling utama, agar kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah komponen penting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Apa itu komponen takwa? Pertama adalah kita harus menguatkan, mengukuhkan akidah kita, akidah iman kita, akidah Islam kita, bahwa hidup ini adalah sebuah ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan Allah telah menugaskan kita dalam hidup ini agar kita menjadi hamba yang mentaati perintah-perintahnya. Itulah akidah seorang muslim, tertanam dalam dirinya bahwa hidup ini adalah ketetapan Allah, dan Allah telah menugaskan kehidupan kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup kita ini adalah untuk beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada pula kami memohon pertolongan. Jadi betapa kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini ada tugas yang mesti kita jalankan, yaitu adalah mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Saudara sekalian, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita, orang-orang beriman, supaya kita ini taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Karena Allah memiliki sumber nilai wahyu, yaitu Al-Quran, dan Rasul SAW adalah teladan bagaimana kita mempraktekkan iman kita, ketaatan kita kepada Allah ini melalui keteladanan dari Rasulullah SAW. Maka antara kita beriman pada Allah, mentaati perintah Allah, dan beriman pada Rasulullah dengan meneladani Nabi Muhammad SAW, itulah jalan keselamatan bagi kita orang beriman. Maka Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi bahwa apabila kita ini mentaati Allah, mentaati Rasul, maka rahmatnya akan diberikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Jadi peringatan kepada kita orang-orang beriman. Apa kata Nabi? Tidak akan benar iman seorang di antara kamu sehingga setiap apa yang kamu inginkan mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi saudara sekalian, setiap kita pasti punya keinginan, punya harapan, ya. Dan keinginan dan harapan itu haruslah berjalan, haruslah mengikuti tuntunan dari Allah dan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Maka di antara ayat yang mengingatkan kita
dalam surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 ayat 20, 21. Allah ingatkan kita di sana. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Apa Allah mengatakan? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang mereka berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengar. Artinya mereka mendengar secara lisan, kupingnya mendengar, tapi hatinya menolak. Maka beragama ini harus terpenuhi, bahwa apa yang kita dengar, yang kita yakini, itulah yang mesti kita jalankan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah makna ayat yang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang Islam, orang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Artinya setiap orang yang beriman, setiap orang yang beragama Islam, dia harus menata berbagai aspek dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai agama ini. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Artinya orang beriman musuhnya adalah syaitan, karena syaitan selalu menggoda, mempengaruhi orang-orang beriman supaya dia tidak mentaati imannya itu, dia melanggar pernyataan imannya itu. Ini kita harus berhati-hati, karena dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, ayatul munafiki salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Kata Nabi, 3 ciri orang-orang munafik. Apa itu? Kalau dia berkata, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Dan kalau dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Maka orang yang beriman, setiap ucapannya, setiap perbuatannya harus sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Itulah konsekuensi, itulah tanggung jawab orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu hadirinkumullah, betapa penting kita harus memiliki sebuah pemahaman terhadap nilai-nilai agama ini, karena dari pemahaman itulah kita bisa menjadikan landasan dari setiap aktivitas kita selama kita hidup di dunia ini. Maka dalam satu ayat yang lain Allah nyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengatakan, janganlah kamu mengikuti satu perbuatan melainkan dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan apa yang tersirat di hati kita, semua itu kelak akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, mana ibadah itu adalah seluruh aspek aktivitas kita selama kita masih hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai
umatnya. Jadi saudara sekalian, mari kita jadikan hari-hari dalam kehidupan kita sebagai kesempatan untuk kita beraktivitas, membekali diri kita dengan nilai-nilai kebaikan, agar kita benar-benar dalam hidup ini mengarah kepada kualitas yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis dari Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa sarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi adalah orang-orang yang baik kehidupannya adalah orang yang diberi umur panjang dan dia isi umur itu dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam ucapan, kebaikan dalam perbuatan, kebaikan dalam berpakaian, kebaikan dalam berpergaulan. Semua aspek kehidupannya berada dalam kebaikan. Tapi sebaliknya kata Nabi, orang yang buruk kualitas kehidupannya, dia diberi umur panjang, tapi dia isi umur yang panjang itu untuk kemaksiatan, keburukan, kelalaian, sehingga umur yang panjang itu akan semakin banyak menumpuk kesalahan-kesalahan, dosa, kemaksiatan. Maka oleh karena itu agama kita juga mengajarkan untuk kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Karena kita ini cenderung lalai dalam hidup dan cenderung berbuat kesalahan dalam hidup, maka memohon ampun pada Allah adalah sesuatu yang mesti segera kita lakukan. Karena setiap kita pasti punya salah, punya dosa. Karena kalau kita tidak diberi ampunan oleh Allah, rahmat oleh Allah, kita akan menjadi orang yang rugi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Maka oleh karena itu jadikan kehidupan sebagai kesempatan untuk membekali diri kita dengan menegakkan kebenaran, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ibadah, juga tidak kalah penting meningkatkan kualitas kepribadian kita yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ini, sehingga kelak ketika kita kembali pada Allah, kita benar-benar menjadi hamba yang dimuliakan. Sebuah peringatan dalam Al-Quran sudah kita baca di mukadimah tadi. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu memikirkan tentang apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu amalkan. Yang pekerjaan itu, amal itu menjadi bekal ketika kita kembali pada Allah kelak. Allah mengatakan, takwalah kamu pada Allah. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah. Lalu Allah menjadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri, lupa dia tujuan hidup yang sebenarnya. Itulah kata Allah orang-orang yang fasik. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Nauzubillah, subhanallah. Maka saudara sekalian, mari jadikan kehidupan kesempatan untuk kita membekali diri kita dengan ketakwaan, dan itulah orang-orang yang berakal sehat, itulah orang-orang cerdas. Watazawwadu fa innal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang cerdas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama, sehingga hidup kita tidak menjadi lalai, lupa kepada Allah. Akibatnya kita menjadi lupa pada diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka
ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang kufur. Tanda orang beriman yang bersyukur, dia menggunakan fasilitas kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.